Mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahan. Fokus beribadah, jangan main-main ya. Dengarkan instruksi dari guru-guru sekolah minggunya. Adik-adik di rumah, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Jangan lupa sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai pelayanan kita pagi hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga kami dapat tiba dengan selamat di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, baik pelayan firman, liturgis, dan juga pemusik ya Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Sepanjang ibadah hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya? Baik. Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Nah, adik-adik semua, tema kita menyesal lalu bertobat. Gimana nih Kakak Entis? Semangat gak untuk sekolah minggu pagi ini? Wah, semangat dong. Wah, pastinya dong ya. Adik-adik semua, kita berdiri, kita bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Musik kakak. Sambil bertepuk tangan ya. Ya, adik-adik, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, masih dalam keadaan berdiri ya, kita menyanyi pujian Tanda Paku. Tanda cinta
sini yang pernah melakukan kesalahan? Kakak Firda pernah melakukan kesalahan? Pasti dong Kakak Entis. Oke, nah adik-adik di rumah pasti pernah ya? Iya, Kakak Sentis juga pernah buat kesalahan. Nah, waktu kalian buat kesalahan itu, kalian menyesal nggak? Kakak Firda menyesal? Pastinya menyesal Kakak Entis. Menyesal. Nah, waktu menyesal, Kakak Firda ngapain tuh? Minta maaf dan langsung bertobat. Wah, nah adik-adik di rumah ada yang sama kayak Kakak Firda? Wah, hebat. Nah, karena apa? Karena Tuhan senang melihat anak-anaknya yang datang menyesali perbuatan dosa-dosanya. Nah, seperti dalam firman Tuhan, dari mana Kakak Firda? Nah, dari Mazmur 106 ayatnya yang ke-45. Kakak akan bacakan, semuanya mengikuti ya. Mazmur 106 ayatnya yang ke-45. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan Mazmur bebalasan. Mari kita memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Shalom adik-adik. Sudah siap dengar firman Tuhan? Iya, pastinya sudah siap. Siapkan Alkitabnya, terus duduk dengan tenang, dan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh duduk tenang dan mendengarkan dengan baik, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami simpan di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kakak yang akan bercerita, kiranya Tuhan berkati juga, supaya boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, amin. Ya, adik-adik pernah nggak melakukan kesalahan? Sudah pasti pernah. Kata firman Tuhan, semua orang telah berdosa. Artinya semua manusia telah melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik melakukan kesalahan, kira-kira bagaimana perasaannya? Iya, sudah pasti sedih ya. Kalau anak-anak Tuhan melakukan kesalahan, kemudian dia menyadarinya, sudah pasti sedih dan menyesal. Nah, ketika kita menyesal, apa yang kita lakukan selanjutnya? Ya, nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana kita menyesal dengan cara yang benar. Nah, masih ingat cerita minggu kemarin? Nah, pada saat Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-muridnya lari pergi meninggalkannya. Tidak ada satupun yang tinggal. Tapi ada satu murid Tuhan Yesus yang diam-diam mengintip dari belakang. Siapakah dia? Masih ingat? Iya, dia adalah Petrus. Nah, saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus diam-diam dari belakang mengikuti kemana Tuhan Yesus dibawa. Sampai di istana imam-imam besar, Petrus tetap mengikutinya. Pada saat Tuhan Yesus diadili, Petrus mengikutinya juga, dan dia duduk di halaman istana imam-imam besar. Pada saat dia duduk,
ada yang melihatnya dan mengenalnya. Kamu temannya Tuhan Yesus ya? Petrus bilang, aku nggak mengerti apa yang kamu bilang. Akhirnya karena takut, Petrus diam-diam pergi. Kemudian dia pergi ke pintu gerbang. Nah, di pintu gerbang itu ada lagi yang mengenali Petrus. Dia bilang begini, orang ini bersama-sama dengan Yesus. Tapi Petrus menjawab, sumpah, aku tidak mengenal orang itu. 2 kali sudah Petrus tidak mengakui Tuhan Yesus. Waduh, sedih banget ya. Nah, pada saat itu ada lagi orang datang. Ini pasti temannya Tuhan Yesus. Dari bahasanya sudah sama, pasti temannya Tuhan Yesus. Tapi Petrus bersumpah, sumpah, aku tidak kenal orang itu. Waduh, sedih sekali. Udah ketiga kalinya Petrus menyangkal atau tidak mengakui Tuhan Yesus. Nah, setelah itu adik-adik, tiba-tiba ada suara yang berbunyi, kukuruyuk. Petrus kaget. Dia mengingat kata-kata Tuhan Yesus yang mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku atau tidak mengakui aku. Akhirnya Petrus sangat sedih, dan ketika melihat Tuhan Yesus dia sangat sedih. Kemudian dia berlari keluar, dia menyesal akan apa yang telah dilakukannya. Nah, hari sudah mulai siang, Tuhan Yesus sudah diadili dan dia diputuskan bahwa dia akan dihukum mati. Nah, sementara Yudas yang tadi menjual Tuhan Yesus, dia juga sangat menyesal karena dia sudah menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Kemudian karena penyesalannya itu, dia mau mengembalikan 30 keping perak itu kepada imam-imam dan para tua-tua. Tetapi ketika Yudas pergi ke situ mengembalikan uang itu, imam-imam besar tidak peduli, dia nggak mau tahu lagi. Akhirnya karena sedih, karena menyesal, akhirnya Yudas pergi dan uang itu dibuang ke bait suci. Kemudian Yudas pergi berlari karena penyesalannya, karena dia sedih, dia berlari. Akhirnya dia bunuh diri karena merasa bersalah. Nah, adik-adik, Petrus memang salah. Dia 3 kali tidak mengakui Tuhan Yesus. Dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika Petrus mengingat akan kata-katanya Tuhan Yesus, mengingat akan firman Tuhan, dia mulai menyesal, mengakui dosanya dan bertobat kepada Tuhan. Nah, sedangkan Yudas ketika dia menyesal, dia tahu bahwa dia berdosa, tetapi dia cuma mengakui dosanya, tetapi dia tidak meminta pengampunan kepada Tuhan dan memilih mengakhiri hidupnya. Nah, adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa kita dengan jujur dan meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan selalu menjanjikan bahwa Dia akan mengampuni dosa kita ketika kita mengakuinya. Dan ingat, ketika kita sudah berjanji, ketika kita sudah mengakui dosa kita, Tuhan mengampuni dosa kita, ingat, kita harus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi berasal dari Alkitab. Alkitab yang isinya adalah firman Tuhan. Terdapat di dalam Matius pasal 26. Matius, buka Alkitabnya ya. Matius pasal 26 ayat 69 sampai Matius pasal 27 ayat 10. Ya, saya ulangi ya, Matius pasal 69 sampai Matius pasal 27 ayat 10. Nah, yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu ayat
pasal 26 ayat yang ke-75 dan pasal 27 ayat 1 sampai 5. Kakak akan membacakannya dan adik-adik di rumah mengikutinya ya. Matius pasal 26 ayat yang ke-75, firman Tuhan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pasal 27 ayat 1, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi, Yesus disalib karena cinta saya. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah yang telah kami lakukan pada hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya boleh kami tanamkan di dalam hati dan kami lakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa pada saat ini Bapa, buat adik-adik sekolah minggu, baik yang ikut ibadah pada saat ini maupun yang belum. Kami berdoa Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Berkati mereka yang dalam pertumbuhan supaya boleh bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan, kiranya mereka boleh rajin belajar
dengar-dengaran sama orang tua dan guru, meskipun dalam suasana COVID pada saat ini Tuhan, mereka tetap tekun dalam belajar di rumah bersama dengan orang tua. Kami berdoa juga buat mama dan papa yang selalu mendampingi adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua, supaya mereka terus setia mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam belajar, baik itu belajar di sekolah maupun belajar firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa dan bersyukur buat adik-adik sekolah minggu yang boleh berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pertumbuhan, sempurnakan sukacita adik-adik sekolah minggu di dalam pertambahan usia yang mereka alami Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa jika ada adik-adik sekolah minggu Tuhan yang sakit, Tuhan menjamah, berkati makanan, minuman, obat-obatan, para dokter yang merawatnya supaya boleh pulih kembali. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan yang senantiasa membimbing kami untuk mengenal firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menjaga, mengaruniakan kesehatan, kekuatan, bahkan berkati dalam setiap aktivitasnya ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan memberkati supaya boleh memerintah kami dengan aman dan damai, biarlah kami senantiasa hidup aman dan sejahtera di kota yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa, ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang bermohon kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan perintah baru dari Tuhan Yesus. Kakak Sentis akan bacakan untuk kita semua. Dengarin ya. Ingatlah selalu firman Tuhan, janganlah kamu menyangkal Allahmu. Nah, Kakak Sentis mau nanya, siapa murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali? Siapa? Simon Petrus. Wah, hebat. Nah, adik-adik semua, kita akan menyanyikan theme song Paskah kita tahun 2021. Judulnya Ku Miliki Yesus, Ku Miliki Hidup Kekal. Semuanya berdiri ya. Ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Ku miliki Yesus, ku percaya dia mati untuk selamatkanku. Ku miliki Yesus, ku percaya dia Tuhan yang hidup. Ku miliki Yesus, ku miliki hidup kekal. Ku miliki Yesus, ku miliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tak memiliki
Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu sehingga kami dapat melayani anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami sudah selesai melayani ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau berkati. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.